Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Setelah membahas contoh soal biaya modal hutang obligasi, sekarang saya akan membahas biaya modal saham preferen. Nah, kalau kalian belum menonton pembahasan biaya modal hutang obligasi, silakan tonton terlebih dahulu pembahasannya, lalu lanjutkan ke biaya modal saham preferen. Oke, jadi biaya modal saham preferen sendiri itu apa? Yaitu biaya real yang harus dibayar jika perusahaan menggunakan dana dengan menjual saham preferen. Biaya modal saham preferen diperhitungkan sebesar tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh investor pemegang saham preferen. Biaya modal penggunaan saham preferen atau simbolnya KP dihitung dengan membagi dividen per lembar saham preferen atau simbolnya DP dengan harga saham saat ini atau simbolnya P0. Jadi rumus biaya modal saham preferen itu adalah KP sama dengan DP per P0. Nah, jika ada biaya penerbitan saham, maka biaya modal saham preferen dihitung atas dasar penerimaan kas bersih yang diterima atau P-net. Langsung aja biar nggak bingung, langsung ke contoh soalnya. PT ABC menjual saham preferen dengan nominal Rp15.000. Harga jual saham preferen Rp18.900. Dividen tiap tahun sebesar Rp1.500. Biaya penerbitan saham setiap lembar Rp150. Hitunglah biaya saham preferennya. Oke. KP sama dengan, karena ini simple, tidak usah menggunakan diketahuinya, karena yang diketahuinya itu sedikit, tinggal substitusikan ke dalam rumus biaya modal saham preferen itu sendiri. Kan rumusnya DP per P0. Nah, di dalam contoh ini terdapat biaya penerbitan saham. Jadi, menggunakan rumus yang KP sama dengan DP per P-net. Dividennya berapa? Dividennya itu adalah Rp1.500 per P-net. P-netnya itu yang mana sih? Jadi P-netnya itu dihitung harga jual saham preferen dikurangi dengan biaya penerbitan saham setiap lembarnya gitu. Jadi Rp18.900 dikurang dengan Rp150. Ini 1.500 dibagi dengan 18.900 dikurang dengan 150 adalah Rp18.750. Hasilnya adalah 0,08. Nah, 0,8 ini dijadikan persen. 0,08 dikali 100% adalah 8%. Nah, jadi biaya modal saham preferennya adalah 8%. Nah, biaya modal tersebut sudah merupakan biaya modal setelah pajak, karena pembayaran dividen dibayar dari laba setelah membayar pajak. Gitu teman-teman. Oke. Setelah itu, pada video selanjutnya saya akan membahas biaya modal saham biasa atau laba ditahan. Oke. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.